Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kompak ya jawab salamnya Ibu. Bagaimana kabarnya Nanda di siang hari yang sangat terik ini? Tentunya tetap Sehat, semangat Bu. pagi dong ya belajarnya ya. Ya. Tetap semangat Masih pagi ngantuk, ya. Bu. Ngantuk tapi Bu. Aduh Leni dari kelas jalan ke lab masa sudah ngantuk? Iya Bu, capek, jauh labnya. Iya jauh ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita refreshing sebentar di sini. Anggaplah kita main-main ya. Oke. Ya Bu. Karena kita berada di dalam lab, jadi Ibu ingatkan lagi untuk menjaga protokol kesehatan ya Nanda. Jangan lupa maskernya dipakai, kemudian jaga jarak. Ini kan duduknya sudah diatur ya, satu komputer satu orang. Oke baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absensi dulu ya. Ini yang lain biasanya hadir. Kemarin Iwan ini di-spend kemarin. Hari ini hadir? Hadir Ibu. Oh, alhamdulillah. Kemarin tidak hadir Iwan di minggu lalu. Ya. Sekarang hadir. Budi ada? Ada Bu. Oh, tidak izin Hadir. lagi Budi ya? Enggak, nanti sebentar lagi. Oh, jangan dong. Oke, luar biasa. Oke, hadir semua nak ya. Dari 32 Ananda yang terdata di kelas 10.3 ini sudah masuk semua. Oke, baik. Mari kita mau mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita belajar ya nak ya. Ibu izin share screen dulu. Nah, kita akan belajar integrasi antar aplikasi Office. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Karena kan minggu lalu kita sudah belajar pengenalan tampilan dari Microsoft Office Word dan lain sebagainya. Ibu mau bertanya dulu nak sebelum kita mulai pelajarannya. Apa sih kegunaannya Microsoft Word? Ada yang bisa jawab? Bu. Proses kata. Untuk pemroses menulis kata. surat cinta Bu. Wah, Iwan ini menulis surat cinta. Dari tadi surat cinta terus ya Bu. Itu surat cinta terus buat siapa sih Iwan? Buat Ibu. Oh, buat Ibu. Wah, terima kasih. Kemudian kenapa sih kita harus belajar Microsoft Office? Ada yang bisa jawab? Supaya bisa bekerja di kantor. Supaya bisa bekerja Di kantor. di kantor. Ya, betul. Ada lagi? Iwan mungkin bisa jawab? Supaya bisa mengetik Bu. Supaya bisa mengetik, hanya mengetik saja? Nah, membuat Mengerti surat novel Bu. cinta tadi. Oh iya, kalau Iwan hobinya memang menulis ya. Jadi nanti Iya, Ibu menulis surat cinta, mau Bu. lihat ya surat cinta yang dibuat Iwan untuk Ibu, nanti Ibu mau chat ya. Ya Baik. Ibu. Baik. Minggu lalu kita sudah mengenalkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office Word. Apa saja menu yang ada di situ? Apa saja menu-menu yang terdapat di dalam Microsoft Office Word? Insert. Insert. Kegunaan insert itu apa sih? Insert itu masuk berarti untuk memasukkan Bu. Memasukkan apa? Ya objek. Yang mana contohnya? Ya contohnya Tabel misalnya bisa gambar sering Bu. digunakan. Oh, Tabel, gambar. Ya, gambar. Kemudian apa lagi? Tabel. Tabel. Ya. Terus Flip art. clip art. Ya, dan masih banyak lagi ya. Tidak Oke, bisa berat berarti menyandat yang penting Bu. Jangan dong kalau yang itu. Oke, ingatannya masih kuat ternyata Ananda ya. Pelajaran kita yang minggu lalu masih diingat semua. Oke, kalau begitu kita akan lanjut di pertemuan kali ini. Kita akan belajar integrasi antar aplikasi Office. Ini dalam pengolah kata, kemudian kita hubungkan nanti dengan pengolah angka, kemudian kita hubungkan juga dengan aplikasi presentasi. Baik. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini ya. Oke, mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu pengolah kata, pengolah angka, dan presentasi. Kemudian
membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka, maupun visualisasi chart, gambar, grafik, dan foto. Kemudian memakai fitur lanjut aplikasi Office. Nah, ini di sini kita akan belajar menyisipkan gambar, menyisipkan grafik, kemudian menyatukan file yang ada di dalam Microsoft Word ke dalam pengolah kata. Pengolah kata Microsoft Word, kemudian pengolah angka Microsoft Excel. Jadi nanti dua aplikasi ini akan kita hubungkan. Jadi ketika kita punya dua data, kita tidak membuka dua-duanya sekaligus untuk melakukan perubahan data. Oke. Kemudian, nah, yang mana sih yang disebut dengan definisi integrasi aplikasi perkantoran? Apa sih itu aplikasi perkantoran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, MS Minggu Word lalu kan itu, sudah Bu. kita bahas. Ya, MS minggu lalu kan Word, sudah kita bahas. Excel, PowerPoint, itu. Jadi 3 ya. Jadi dalam Microsoft Office minimal kalian harus menguasai 3 aplikasi ini, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi kenapa kita harus menguasai 3 aplikasi ini? Karena saling berhubungan, Bu. Ya, karena saling berhubungan dan tiap hari juga pasti akan kita pergunakan. Oke. Nah, definisi dari integrasi aplikasi perkantoran adalah yang pertama ini ya, melakukan transfer, object linking, dan embedding. Nah, ini transfer object linking ini ketika kita akan membuat data dalam bentuk tabel Excel misalkan, jadi tidak harus kita membuka Microsoft Excel-nya dulu, tapi bisa kita akses melalui Microsoft Word langsung. Jadi tidak perlu kita membuka Excel-nya dulu. Kemudian tabel of content ini nanti kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Jadi biasanya Ibu lihat kalian ketika membuat laporan yang dikumpulkan itu masih membuat secara manual. Kemudian selanjutnya tabel of referensi ini bagi Iwan ya, Iwan yang suka membuat buku. Nah, ini nanti menggunakan tabel of referensi untuk membuat referensi yang dipergunakan ketika membuat buku atau cerita. Kemudian mail merge ini untuk membuat surat, dokumen surat menyurat menggunakan database yang kecil. Kemudian thread chain, kalau ini nanti di fitur lanjutan ya, di minggu depan kita bahas. Oke. Oke, selanjutnya definisi integrasi aplikasi perkantoran yang tadi sudah disebutkan di depan oleh Sudi tadi yang jawab ya. Ya, Bu. Ya. Nah, integrasi adalah adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Kemudian yang kedua, integrasi aplikasi Office bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi. Nah, ini yang tadi Bu sebutkan. Jadi ketika kita akan membuat tabel dalam bentuk Excel, tidak harus kita membuka Microsoft Excel-nya langsung. Jadi kita bisa mengerjakannya melalui Microsoft Word menggunakan menu transfer object link tadi. Nanti kita praktikkan bagaimana caranya. Kemudian, nah ini. Astagfirullahaladzim keempat. Maaf. Astagfirullahaladzim. Ibu gempa, maaf. Saya harus lari. Lari dulu, Bu Nisa. Ya Allah, gempa, Bu. Bentar. Lari, Bu. Bentar, gempa ya. Keluar, Bu, keluar. Wih. Kok bisa? Lari, Bu. Selamatkan diri dulu. Laptopnya bawa nggak apa-apa. Pak Iwan ini kok malah ketawa. Laptopnya di bawah kenapa? Ditinggal aja. Jika kalau laptopnya nggak dibawa, itu apa namanya? Apa, Pak? Data-datanya kan di situ. Kalau belum di backup.
Bu Nisa itu lokasinya mana Bu? Pak. Lombok, Oh, iya sana sering gempa. Mataram. Gede tadi berarti. Kenapa? Ada apa ini Pak Agus baru gabung? Gempa katanya. Gempa. Tepatnya Bu Nisa gempa. Di luar ruangan. Bonisa lagi PTC tiba-tiba gempa. Gitu. Kayaknya emang Aduh. keras tadi itu. Ini langsung mati lampu kayaknya ini. Enggak, Iya, ini masih otomatis. Tapi itu masih hidup, Pak. masih hidup nih. Masih Kalau connect. Rekordernya masih jalan. Ditinggal tadi berarti laptopnya. Iya, kalau mati kan putus koneksinya. Ini masih nyambung nih. Semoga gempanya nggak keras. Ya amin. ada manusia Mudah-mudahan nggak ada nih. apa-apa. Ada Bu dari tadi. Oh, monitor terus. Oh, monitor terus. Berarti Bapak sampai Alhamdulillah. menilai ya. Pak, tadi kayak ngajaran ATK. Kayak ngajaran ATK, Pak. Iya Di- Bu, siswanya pada di- bandel-bandel. BMKG gempanya 4,3. Berarti 4,3 ya langsung di itu. Sumba Barat Daya. Sumba. Astagfirullahaladzim. Oh, Oke. berarti itu Gimana, Bu? efeknya. Alhamdulillah gimana? udah muncul semua Bu. Gimana Bu? Aman. Bapak, ya Allah, kaget banget. Masih trauma yang kemarin gempa besar. Iya. Ya Bu, ini 4,3 kata BMKG. Di Ya. barat laut Sumba, Sumba Ya Barat. Allah. Ribut Pak, di luar, masih pada di luar. Minum dulu Bu. Di luar dulu. Oh ya Allah, masih Bu. deg-degan saya. Nyantai dulu aja Bu. Minum Masih ini. kayak masih keinget pas gempa besar itu lari dari rumah saya langsung ambruk. Astagfirullah. Bu Nisa, isi anu dulu di pending dulu, Bu. Ah, Kalau masih nggak Lanjut ya. konsen belum? Insya Allah, insya Allah. Ya, lanjut. Bismillah, bismillah. Oke. Kita lanjut Nanda, maaf tadi terpotong karena kita sama-sama lari gempa ya. Teringat Iya, gempa Bu. yang 4 tahun Iya, Bu. lalu, luar biasa. Sekolah kita juga hancur. Jangan lupa direkod. Ya. Oke. Selanjutnya tadi kita masuk ke bagaimana cara menggunakan objek linking dan embedding. Yang mana? Ini belum nampak di layar ya? Belum di share screen, Bu. Di share screen. Alah, astaga. Maaf, suaranya anak-anak masuk, mereka lagi berdoa. Jadi Pak. 8. Ini Bu Nisa di sekolah ya? Iya. Sudah terlihat? Masih? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Sudah. Makanan saya. Oke, kita lanjut bagaimana cara menggunakan transfer object linking dan embedding. Oke. Object linking dan embedding adalah sebuah teknologi berorientasi objek berbasiskan teknologi komponen objek model. Oleh object linking dan embedding ini menyediakan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek, mulai dari gambar, suara, hingga dokumen lainnya. Kemudian pengguna dapat menyisipkan sebagai Sebagian. Pengguna dapat menyisipkan sebagian atau keseluruhan file MS Office lainnya, file MS Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Terdapat 2 file, yaitu file sumber dan file tujuan. Nah, ini nanti salah satunya, apakah Word dan Excel akan kita jadikan sebagai file sumber dan satunya sebagai file tujuan. Jika file sumber yang disisipkan mengalami perubahan, maka perubahan tersebut juga akan tercermin dalam file tujuan. Ini maksudnya ketika kita punya data di dalam Microsoft Excel, akan kita tampilkan di Microsoft Office Word. Kalau terjadi perubahan data pada Excel, maka file yang ada di Microsoft Word itu akan mengikuti perubahan yang sudah dilakukan di Microsoft Excel. Oke, paham maksudnya Nanda? Paham, Bu? Ya. Jadi caranya kita menggabungkan file dari file sumber ke file tujuan. Jadi kalau di dalam file sumber itu
terjadi perubahan, maka secara otomatis file tujuannya juga akan terjadi perubahan. Jadi kita tidak bekerja dua kali. Ketika kita akan merubah data yang ada di file sumbernya, kemudian akan merubah lagi di file tujuannya. Jadi tidak lagi seperti itu. Tanya Bu, Iya Pak. Iya Nak, gimana? itu berarti nanti membuka dua ya, dua aplikasi ya, Word Ya, sama apa tadi, Word sama dan Excel. Excel. Oh, Kalau gitu. kita punya data di Microsoft Excel yang akan kita tampilkan di Di MS Microsoft Oh. Word. Word. Oh Oke, gitu seperti ya. itu Nak. Ya, ada lagi yang bertanya sebelum Ibu lanjut? Lanjut Bu. Lanjut ya. Baik. Nah, kaitannya dengan Office itu apa? Nah, ini kita sudah mulai cara membuatnya. Langkah yang pertama adalah kita membuka Microsoft Office Word. Kemudian kita sisipkan gambar, misalkan seperti ini, atau pakai tulisan juga boleh. Lalu nanti kita klik menu Insert, Hyperlink. Kalau ini kita akan mengelingkan ya, membuat link dengan aplikasi yang lain, misalkan PowerPoint. Jadi hyperlink ini fungsinya untuk membuka file yang ada di aplikasi yang berbeda atau di dalam aplikasi yang sama. Oke, ini kaitannya dengan Office. Nah, latihan yang pertama nih, kita akan praktikum. Buka dulu Microsoft Word, Nanda, silakan. Nanti Ibu contohkan. Contohkan nanti caranya, kalian ikuti ya. Tapi sebelumnya perhatikan dulu. Kita akan mencoba salah satu objek linking dan embedding, misalnya adalah membuat file tabulasi. Ini menggunakan file Excel yang dimasukkan ke dalam Word. Nanti jika sudah, kalian buat folder dan simpan di desktop. Kemudian kasih nama, latihan informatika. Kemudian nama satu, ini nama kalian aja dah ya. Pakai namanya, kemudian kelasnya apa. Kemudian objeknya ini apa? OLE ini objek. Objek linking dan embedding, singkatnya dengan OLE. Kemudian finish. Oke, ada pertanyaan dulu? Iwan mungkin mau bertanya? Atau Sodikin? Nggak ada, Bu. Nggak ada Lanjut. ya? Oke, lanjut. Baik. Nah, ini contoh penggunaan OLE. Penggunaan dari objek linking dan embedding. Jadi ketika kita akan membuat data berupa tabel Excel, kita buka di Microsoft Word, tidak perlu membuka Microsoft Excel. Jadi langkahnya adalah buka menu Insert, kemudian tabel, pilihannya Excel Spreadsheet. Maka tampilannya akan seperti ini. Spreadsheet-nya seperti ini. Oke, Ibu contohkan langsung aja ya. Kita buka Microsoft Word. Ini terlihat? Terlihat ya? Ya. Ya, Bu. Oke, ini saya kosongkan dulu. Ini highlightnya mana? Oke, ini saya kosongkan. Kemudian di sini kita tuliskan misalnya cara transfer OLE. OLE ini objek, linking, dan embedding. Caranya adalah kita klik insert, tabel, Excel Spreadsheet. Nah, maka dia akan tampilannya seperti ini. Akan membuka file Excel. Nah, di sini kita akan membuat apa? Nah, data-datanya akan kita buat di sini. Dia sama seperti Excel, cara pengerjaannya juga sama. Nomor, kemudian nama, kemudian NIS misalkan, kelas, kemudian nilai informatikanya berapa misalkan. Oke, nomor 1, studi, misalnya 1, 2, 3, kelas 10, 3, 10 IPA 3, nilainya belum dimasukkan. Kemudian yang kedua Leni misal, misalnya 22, 33, 44, masih di kelas 10 IPA 3. Oke, jadi cara membuatnya seperti ini ya, Nak. Paham? Paham, Bu. Oh, bisa diikuti ya. Nanti bisa diikuti ya. Ya, Bu. Oke, kemudian di set 1, ini kan ada set 1, ini kita kasih nama. Caranya klik ganda, klik double,
mouse-nya yang sebelah kiri di set 1, maka kita ganti nama set 1 ini menjadi tabel kelas misal. Kemudian enter. Ya kan seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, klik di luar tabel, klik lepas mouse-nya, maka akan tampil seperti ini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa, Nak? Ada pertanyaan? Bisa. Ada pertanyaan nggak? Lanjut, Ya, Bos. lanjut. Nah, ini cara ketika kita menggunakan OLE, objek Bu, linking tanya Bu. dan embedding. Iya, silakan. Itu kan setelah klik pada layar Office buat itu kan enggak apa? Itu munculnya seperti itu. Terus mengaktifkan di Excel-nya lagi bagaimana, Bu? Oh iya. Nah, kalau OLE, caranya membuat OLE yang seperti ini ya, ini tidak dibuka di Excel. Jadi kita bekerja langsung di sini, di Microsoft Word-nya. Jadi tidak di Excel-nya, tapi tampilannya seperti Microsoft Excel. Bisa dipahami? Ya. Tidak bekerja di Microsoft Excel-nya langsung, tapi bekerja di Microsoft Word, tabelnya menyerupai Excel. Tabelnya diambil dari Excel. Ya. Itu rumus masuk nggak, Bu? Rumus-rumus nanti juga bisa masuk di sini. Oh iya, siap. Nanti setelah ini akan kita gitu. pelajari. Ya. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang pertama ini kalau kita tidak membuka Microsoft Excel secara langsung. Itu Nah, format sekarang- selnya, Bu, tanya. Format Pak. selnya juga bisa diatur itu. Bisa. Ini Oh, ini gitu. mengikuti Excel. Jadi Excel bisa. tapi langsung transfer gitu ya. Iya. Oh, Nanti gitu. di praktikumnya akan kita bahas lebih lanjut. Oke, Oke. siap. Kemudian cara yang kedua, ini kalau kita punya data di Microsoft Excel. Ya, kita sudah punya data nih di Microsoft Excel. Akan kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, supaya tidak mengulang-ulang lagi membuat tabel yang baru di Microsoft Word, maka kita ambillah dari Microsoft Excel. Maka kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Oke, terlihat Excel-nya? Ya, terlihat. Lihat ya. Baik. Nah, bedanya di sini kalau kita membuka dua aplikasi antara Word dengan Excel, kita menggunakan fasilitas biasanya copy Paste. paste, betul. Jadi kita copy paste dulu nih tabel yang akan kita pindahkan ke dalam Microsoft Word. Kita blok dulu tabel yang ada di Microsoft Excel, kemudian klik menu copy. Kemudian buka Microsoft Word, pastekan. Ini misal mengambil data dari MS Excel. Kalau sudah, kita klik menu home. Ini kan tadi sudah kita copy dari Microsoft Excel. Klik menu paste. Pilihannya adalah link dan keep short formatting. Nah, ini akan mengikuti model tabel yang ada di dalam Microsoft Excel. Maka tampilannya akan sama persis, baik itu ukuran maupun bentuk tulisannya. Oke, klik link. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Jadi tidak menggunakan copy paste biasa. Kalau biasanya kan kita pakai copy, terus paste biasa. Nah, kalau ini kan karena copy paste spesial ya. iya, bisa juga pakai copy paste spesial. Nah, ini karena dia akan nge-link dengan Microsoft Excel. Jadi kalau di dalam Microsoft Excel-nya nanti ada perubahan data, misalkan namanya Budi saya hapus nih. Budi hapus. Kemudian Agus juga hapus. Nah, kita lihat di Microsoft Word-nya ikut berubah nggak? Ikut kehapus tidak namanya Agus sama namanya Budi. Nah, kita lihat. Berubah nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena linknya belum di-update. Nah, ini kenapa kok ada biru hijau-hijau? Nah, untuk membuat perubahan mengikuti data sumbernya, maka kita klik di pojok kiri atas tabel kita. Di sini kan ada tanda plusnya ya. Ada kotak, tanda plus. Oke. Kita klik. Kemudian pilihannya update link. Klik.
Nah, maka dia akan mengikuti. Namanya Budi kosong, namanya Agus juga kosong. Oke, bisa dipahami? Tanya Bu, Satu Ya, lagi. silakan. Bu. tanya itu kalau pastanya biasa nggak bisa ya atau harus spesial? Oke, kita gunakan paste biasa. Kita coba ya. Kita coba. Ini kita copy. Pakai paste biasa, Ctrl V biasa ya. Atau pakai paste spesial. Unformatted yang ini ya, kita pakai ya. Oke. Nah, dia kan seperti ini kalau pakai unformatted, dia tabelnya tidak akan ikut. Hancur. Hanya tulisannya saja. Jadi tidak berbentuk tabel, hancur. Formatnya hilang. Ya, format Excel-nya hilang. Wah, Iwan masih ingat Langsung ya. paste aja, nggak usah langsung Paste. Oke, kita pakai langsung paste. Ctrl V, gitu ya. Ini hapus dulu. Ini lama. Salah lagi. Nah, Ctrl V seperti ini hasilnya. Berarti ikut. Keikut. Ya, tetap keikut. Ya. Kita cek lagi. Ketika namanya Budi dimasukkan lagi. Namanya Agus dimasukkan lagi. Dia ngikut nggak? Ikut nggak? Enggak. Ya, Bu. Enggak. Bisa nggak? Nah, caranya bagaimana? Di-update. Di-update lagi. Nah, Update. seperti itu. Update link. Ini jangan di blok. Langsung pojok kiri atas. Nah, ini kenapa? Nggak bisa. Nggak tahu, Bu. Paste. Kenapa nggak Karena- bisa? Ini yang Pakai paste. Karena Pakai paste langsung. pakai paste biasa. Jadi tidak ngeling. Jadi bedanya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah membuat seperti ini. Tuh. Kalian praktekkan apa yang sudah Ibu contohkan di layar tadi. Oke, silahkan. Di komputer masing-masing, dikerjakan di komputer masing-masing. Ambil data dari bahan ajar yang sudah Ibu share di grup kelas ya. Kan kemarin sudah Ibu share bahan ajarnya di grup kelas lengkap dengan LKPD-nya. Nah, di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Silahkan Ananda buka, ikuti langkah-langkah itu. Kemudian sesuaikan tabel-tabel yang akan dibuat. Nanti Ibu koreksi sambil jalan. Oke, silakan Nanda. Ibu beri waktu 15 menit mengerjakan. Dibuka Microsoft Word-nya. Langkah yang pertama adalah menggunakan transfer oleh objek, linking, dan embedding. Menggunakan insert, tabel, kemudian apa tadi? Excel spreadsheet. Oleh. Excel spreadsheet. Oke, silahkan dicoba dulu. Iwan, dikerjakan Anda. Jangan main dulu. Ini main game dulu Iwan ini. Ayo Budi, senyum-senyum berarti sudah selesai ya. Oh, baru mengerjakan ini. Oh, baru mengerjakan. Ini diajak Segera mabar dong. sama Iwan sama Budi nih, Bu. Diajak mabar katanya. Waduh, Iwan. Jangan nakal dulu, nak. Ayo, kerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai, boleh dah mau main game, mau nonton, boleh Ibu bolehkan. Oh, Nanti internetnya Ibu konekkan, tapi syaratnya harus selesai dulu tugasnya. ini loadingnya lama banget. Loadingnya lama ya. Ya maklumlah itu komputer lama. Kalau mau pindah juga boleh, kita masih punya banyak komputer yang nggak kepake. Boleh pindah Saya komputer. pindah ya. Ya. Sudi, kayaknya sudah selesai nih. Sudah, Bu. Sudah ya, Dharma biasanya paling depan ini Dharma selesai. Bud, ayo kita main Dota 2, Bud. Iwan. Siap. Iwan ini ngajarinnya nggak bener ya. Nggak jadi, Ibu kasih poin A nanti nih. Tuh, Ibu jahat deh. Ayo, kerjakan dulu. Kalau sudah dikerjakan tugas-tugasnya, boleh dah mau main game, boleh. Mau nonton YouTube, boleh. Ibu izinkan. Main rollblock ya, main rollblock. Leni mana ya, Leni? Saya. Diam aja. Tugasnya sudah Iya. selesai belum? Bu, belum selesai, Bu. Ayo, segera. Ya, Bu. Iwan, ayo, ini tabelnya baru 1. Ya bentar, Bu. Segera. Sabar, Bu. Tuh,
Nah, Suudi udah kelar, Budi udah kelar, Sodikin juga sudah jadi, Dharma juga sudah, Leni juga sudah, tinggal Iwan ini. Ayo Wan, Iya, Bu. satu lagi. Oke, bagi yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, silahkan dikumpulkan melalui disimpan di komputernya Bu Guru melalui jaringan LAN yang ada di lab kita. Jadi supaya nanti Ibu tidak keliling mengoreksi pekerjaan kalian ke komputer kalian masing-masing, kalian kumpulkan di komputernya Bu Guru. Buat di situ ada folder 10 IPA 3, kalian masukkan ke situ ya. Oke. Baik, sudah semua? Iwan sudah ya? Alhamdulillah, akhirnya sudah. Oke, ini Ibu cek dulu kerjaannya. Sudah masuk semua di komputer Ibu. Sudah 32 siswa. Baik. Ya, pekerjaannya juga bagus. Oke, ini waktunya 5 menit lagi ya Nanda ya, habis waktunya. Kita tarik kesimpulan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Apa nak? Dari pembelajaran kita hari ini yang kita bahas apa? Olah-oleh. Olah-oleh. Apa itu olah-oleh? Oleh. Apa itu oleh Budi? Yang mudah diingat olah-oleh. Oleh itu apa, Bud? Link OLED. Link? Limbat. Kok limbat? Gimana sih? Link. Agus, coba jelaskan oleh itu apa? Organisasi. Ya. Apa tadi ya? Salah, berarti tadi tidak diperhatiin Ibu menjelaskan. Iya, tadi digigit semut. Oleh itu objek, linking, dan embedded. Wah, Suudi Ingatnya limbat aja. Ingatnya limbat aja ya. Jadi dipergunakan untuk apa? Fungsi oleh itu apa? Tujuan. Oke. Tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ya, minggu depan Ibu koreksinya nanti dikumpulkan melalui email. Nanti emailnya Ibu share di grup WA kelas. Kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Jadi soal-soal yang ada di LKPD itu kalian kerjakan minggu depan sebelum kita memulai pelajaran kita. Ibu koreksi hasil pekerjaan kalian di rumah. Jadi seperti itu ya. Oke, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Ananda semua kembali ke kelas dengan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.